pada tahun 1928 di sebuah permukiman yang amat subur dan ditumbuhi pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Terdapat perkampungan yang cukup ramai. Perkampungan itu bernama Sungai Kedah Kubu, yang tak jauh dari Muara Kubu. Pada masa itu, Sungai Kedah belum mempunyai penerangan listrik. Masyarakat Sungai Kedah menggunakan lentera atau pelita untuk penerangan di rumahnya. Masyarakat Sungai Kedah hidup dari bertani, berkebun, dan sebagian nelayan. Di kampung ini ada sebuah rumah yang sangat sederhana, hanya berdinding dan beratapkan daun nipah. Rumah ini dihuni oleh seorang nelayan yang bernama Pak Taeb dan istrinya bernama Ibu Fatimah. Pada waktu itu, Ibu Fatimah sedang hamil besar dan melarang suaminya untuk pergi mencari ikan karena takut kalau ia akan melahirkan. Pada suatu malam yang sangat cerah, bintang-bintang bertaburan di langit dan tampak juga cahaya bulan purnama, membuat malam menjadi hening di kampung itu. Pak Taeb tidur dengan pulas, sedangkan Ibu Fatimah gelisah karena merasakan sakit di perutnya. Kemudian Ibu Fatimah membangunkan suaminya. Pak, bangun. Perutku sakit banget, sepertinya aku akan melahirkan. Pak Taeb pun bangun dari tidurnya dan duduk di samping istrinya yang terbaring menahan sakit. Pak, tolong panggilkan Mbah. Sepertinya aku akan melahirkan dengan menggunakan obor bambu. Ibu Fatimah menyuruh Pak Taeb untuk memanggil dukun beranak, karena waktu itu belum ada perawatan medis, hanya menggunakan jasa dukun. Pak Taeb pun bergegas keluar rumah untuk memanggil sang dukun. Tak lama kemudian, Pak Taeb dan sang dukun tiba di rumah. Ibu Fatimah merasakan sakit yang teramat sangat. Sang dukun beranak pun mulai mengurut perut Ibu Fatimah. Tak lama kemudian, keluarlah segumpal angin dari rahim Ibu Fatimah. Segumpal angin pun langsung meluncur ke atas dan menembus atap rumah, yang membuat atap rumah Pak Taeb menjadi bolong. Tampak cahaya bulan purnama menerangi rumah Pak Taeb. Pak Taeb terkejut setelah melihat kejadian barusan dan bertanya kepada sang dukun beranak. Maaf, Bah, apa yang barusan meluncur ke atas tadi? Itu adalah Putri Kayangan, Taeb. Baru saja selesai bicara, tiba-tiba Ibu Fatimah masih merasakan sakit di perutnya. Sepertinya akan melahirkan kembali. Sang dukun pun mulai kembali mengurut perut Ibu Fatimah. Tak lama kemudian, keluarlah seekor anak buaya berwarna kuning dari rahim Ibu Fatimah. Sang dukun menyuruh Pak Taeb mengambil nampan untuk menaruh anak buaya tersebut. Setelah semuanya beres, nampan yang berisi anak buaya tersebut diletakkan sang dukun di dekat Ibu Fatimah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita bayi, walaupun bukan bayi manusia. Kita harus bersyukur dan aku merasa sangat senang. Aku juga senang akan kehadirannya. Walaupun ia seekor anak buaya, dia juga anak kita, karena terlahir dari rahimku. Seminggu telah berlalu, kehidupan seperti biasanya. Masyarakat Sungai Kedah ada yang bertani, berkebun, dan ada juga yang pergi ke laut untuk mencari ikan. Serta ibu-ibu
yang sedang membuat daun atap dan sapu lidi untuk dijual kembali. Pada suatu malam, angin begitu kencang dan lolongan suara hewan malam saling bersahutan. Tapi tidaklah mengganggu tidurnya masyarakat karena capek seharian kerja mencari nafkah. Sementara itu, di rumahnya Pak Taeb dan Ibu Fatimah, mereka berdua tampak tidur dengan nyenyak. Anak buaya kuning tersebut memutari Ibu Fatimah. Ibu Fatimah bermimpi kalau ia mendengarkan suara gaib, dan suara gaib itu berkata, Wahai Fatimah, lepaskanlah anak buaya kuning itu di sungai dan berilah dia nama dengan nama cincin. Biarkanlah dia hidup bebas di alamnya. Dan apabila ada bala bahaya saat engkau sedang di laut, panggillah nama cincin. Maka dengan izin Allah, cincin akan menolongmu. Ibu Fatimah terkejut dan terbangun dari tidurnya dan menoleh ke arah nampan tempat anak buaya tersebut. Ibu Fatimah tertunduk merenungi arti mimpi itu. Apakah tadi hanya mimpi? Ibu Fatimah melanjutkan tidurnya kembali. Tapi mimpi yang sama terulang lagi sampai 3 kali mimpi yang sama dialami Ibu Fatimah dalam satu malam. Pak, bangun, Pak, bangun. Ada apa ibu? Kok malam-malam begini dibangunin sih? Ibu Fatimah menceritakan tentang apa saja yang dialaminya barusan. Iya bu, besok pagi anak kita buaya kuning ini kita lepaskan di sungai dan kita beri nama cincin. Keesokan harinya, Pak Taeb, Ibu Fatimah, dan masyarakat Sungai Kedah berkumpul di tepi Sungai Kapuas untuk menyaksikan pelepasan anak buaya kuning tersebut. Dengan membawa perlengkapan sesajen, Pak Taeb berjalan menuju ke air dengan membawa sesajen, sedangkan Ibu Fatimah membawa nampan yang berisikan anak buaya kuning. Masyarakat Sungai Kedah berkerumun di tepi Sungai Kapuas untuk menyaksikan Pak Taeb dan Ibu Fatimah melepaskan anak buaya ke dalam air. Setelah membaca doa-doa, Pak Taeb melepaskan anak buaya itu ke dalam air bersamaan dengan sesajen yang dibawa. Selamat tinggal ayah, ibu, semuanya. Aku akan pergi meninggalkan kalian semua. Kalau kalian membutuhkan bantuan, sebut saja namaku. Aku akan membantumu. Cincin buaya kuning itu pun pergi meninggalkan orang tuanya dan orang-orang perkampungan itu. Beberapa tahun kemudian, Pak Taeb dan cucunya yang bernama Saidi pergi ke laut untuk mencari ikan. Saat di tengah laut, tiba-tiba angin kencang beserta hujan badai menerpa laut yang membuat sampah Pak Taeb menjadi bocor. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba Pak Taeb teringat pada anaknya yang bernama Cincin. Spontan saja Pak Taeb langsung memanggil anaknya. Oh anakku, Cincin buaya kuning, tolong bapak nak, bapak mau tenggelam. Seketika itu juga angin dan hujan itu reda. Sampan yang awalnya bocor, kini menjadi bagus kembali seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan muncul buaya berwarna kuning di dekat sampan tersebut. Pak Taeb dan cucunya, Saidi, tidak sadarkan diri. Sampan tersebut tiba-tiba meluncur menuju ke tepian, masuk ke Sungai Meriam. Esok harinya, Pak Taeb dan cucunya, Saidi, terbangun dari pingsannya. Pak Taeb kaget karena mereka telah berada di Sungai Meriam. Kakek, kita lagi di mana ini? Aku takut banget, Kek. Jangan takut cucuku,
Kita sedang berada di Sungai Meriam. Ayo kita pulang ke Sungai Kedah sekarang. Setibanya di Sungai Kedah, Pak Taeb menceritakan kejadian yang dialaminya kepada warga setempat. Dan masyarakat Sungai Kedah pun mempercayai omongan Pak Taeb. Setiap mengadakan acara besar seperti pernikahan, khitanan, dan lainnya, sebelum acara diadakan, hendaknya melakukan ritual berupa telur ayam kampung dan perlengkapan sesajian lainnya. Masyarakat Kubu mengenalnya dengan sebutan buang-buang ke air. Sampai sekarang, adat istiadat ini masih dilakukan di beberapa tempat termasuk Kubu dan sekitarnya. Menurut informasi dari tetua di Kubu, yaitu Pak Cik Tami, bahwa buaya kuning ini mempunyai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Bulong Kuning dan yang perempuan bernama Buang Hitam. Karena buaya kuning tersebut kawin dengan buaya kampung. Sempat beredar juga kabar pada waktu itu buaya kuning ini merantau ke Sulawesi. I'll leave my heart with your air, so let me fly with